Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV, salam sehat untuk kita semuanya. Kali ini kita kembali lagi di program Halo Palembang dengan nuansa yang berbeda dan narasumber yang berbeda untuk pagi hari ini. Bersama bersama Kurian Gumai dan juga Kece Amal. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan membahas tema hari ini, yaitu temanya optimalisasi perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan dalam mengurangi resiko kecelakaan kerja. Dan juga sudah hadir Cik Rian bersama kita hari ini, dua narasumber cantik. Iya. Yang sudah berkompeten ini pastinya di bidangnya, dan ada Ibu Merta Ekasari. Selamat pagi Ibu, ini selaku Kabid Pelayanan BP Jam Sostek. Ibu Merta, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu ya. Sinar-sinar Cik Rian. Iya. Ibu Merta ini juga didampingin ya, bersama dengan Ibu Rindi Aprilia nih selaku Case Manager BP Jam Sostek. Selamat pagi Ibu Rindi, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pagi subuh ini make upnya Bu Rindi ini dari subuh. Cetar. Pagi hari ini pemirsa bersama dengan dua narasumber. Nah ini sangat penting sekali informasi ini ya. Mudah-mudahan menjadi referensi buat pemirsa dalam hal ini untuk seluruh para tenaga kerja. Iya. Betul, di sini akan kita membahas apa itu berkaitan dengan dunia kerja dan apa itu jaminan yang ada di pelayanan pekerjaan. Nah, langsung kita ingin bertanya nih kepada dua narasumber, Bu. Sebenarnya kalau kita tadi lihat di tema ini adalah perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan ya, dalam mengurangi resiko dalam konteks kecelakaan kerja. Nah, fungsi dari BPJS Ketenagakerjaan ini, Bu, sebenarnya seperti apa nih? Mungkin langsung dari Ibu Merta Ekasari dulu. Baik, kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan sendiri, ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibentuk melalui undang-undang. Nah, fungsinya sendiri itu adalah untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia, seperti itu. Iya, jadi memang untuk melindungi pekerja. Karena tujuannya untuk melindungi para pekerja, khusus pekerja, tenaga kerja, mulai dari sektor yang swasta, informal, kerja sendiri, atau misalnya pun honor-honor dari pemerintah juga bisa. Honor-honor dari pemerintah. Mungkin pemirsa di rumah ini masih kebingungan, Bu. Beda BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk pemirsa di rumah. Ya. Jadi walaupun kita namanya sama nih depannya ya, jadi satu BPJS Ketenagakerjaan, satunya BPJS Kesehatan, ya, tapi kita adalah dua hal yang berbeda. Walaupun terlahir dari undang-undang yang sama, Undang-Undang 24 tahun 2011. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau BPJS Ketenagakerjaan itu memberikan perlindungan sosial kepada pekerja di Indonesia. Nah, untuk BPJS Kesehatan itu memberikan perlindungan dasar jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Betul. Jadi pesertanya juga beda. Okay. Kalau BPJS Kesehatan menanggung seluruh rakyat tanpa terkecuali, tapi BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk pekerja. Betul, seperti itu. Maupun swasta, pegawai negeri, maupun honor-honor instansi pemerintahan yang bergabung di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Ya, ada pekerja formal, informal, betul. Pekerja yang jasa konstruksi, itu juga bisa. Itu diwajibkan ya, Bu? Atau memang gimana proses cara para pekerja itu mendaftarkan sebagai anggota mungkinnya dari BPJS Ketenagakerjaan? Betul sekali, memang untuk perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini wajib berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi untuk pekerja formal maupun informal itu bisa menjadi peserta. Kalau pekerja formal itu kan seperti kita yang bekerja di kantor, seperti itu. Mungkin juga buruh pabrik. Jadi pekerja formal itu adalah orang perorangan yang melakukan pekerjaan untuk menerima gaji atau imbalan dari pemberi kerja, seperti itu. Iya, contohnya kita ini. Nah, kalau untuk pekerja informal itu setiap orang yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan penghasilan sendiri, mandiri, seperti itu. Contohnya tukang ojek, tukang parkir, seperti itu. Keduanya bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Kalau pekerja formal itu melalui perusahaan atau pemberi kerja. Kalau yang informal seperti Kalau informal bisa daftar sendiri. Betul sekali. Jadi pembedaannya formal dan informal, dua kategori itu, Bu ya. Kalau yang formal tadi pekerja dalam satu perusahaan, didaftarkan oleh perusahaan begitu ya. Nah, kemudian kalau informal lebih ke arah profesi mungkin, Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi dia secara mandiri bisa mendaftar, Bu ya. Nah, mereka bisa daftar sendiri, tidak melalui perusahaan karena mereka memang mandiri. Oke. Berdikari. Berdikari, ya betul sekali.
Banyak juga mungkin pemirsa yang tidak paham nih Bu ya, bahwa ya karena profesi sendiri tadi tidak ada kaitannya atau tidak ada jalur untuk mendaftar sebagai peserta gitu ya. Tapi ternyata bisa mendaftarkan jalur mandiri. Itu daftarnya langsung ke daerah masing-masing, ke wilayah masing-masing. Atau seperti apa Bu? Memang profesinya misalnya saya aslinya di daerah, tapi saya bekerjanya di sini misal. Itu bagaimana prosedurnya atau prosesnya? Kalau untuk pendaftaran itu mudah sekali. Jadi bisa secara online, bisa juga secara onsite. Kalau onsite bisa dengan datang ke kantor cabang terdekat. Untuk kantor cabang sendiri itu di Palembang ada, di Muara Enim ada, seperti itu. Bahkan sampai ke Linggau pun ada. Tapi bisa juga daftar secara online gitu. Nah kalau untuk di Sumatera Selatan itu di Pangkalan Balai ya cariin dia di Palembang tadi. Nah kalau untuk di seluruh Indonesia ada lagi di tempat-tempat lain gitu, sampai ke Papua pun ada. Kalau di website boleh disebutkan mungkin pemirsa di rumah? Baik, kalau melalui website itu bisa dengan membuka bpjsketenagakerjaan.go.id atau juga melalui aplikasi. Betul, aplikasinya namanya JMO. Jam Sostek Mobile. Jam Sostek Mobile, oke, aplikasi pacak di download teman pemirsa di rumah mungkin ya, langsung pacak register daftar, registrasi itu langsung pacak sinkron langsung sama di kantor wilayah di Palembang. Iya bisa, jadi dia langsung daftar melalui aplikasi JMO tadi, sudah terdaftar lengkap, tinggal bayar. Untuk pekerja informal ini tadi ya, KG kalau sudah bayar tinggal terima kartunya melalui email. Iya, kartu ini ada dua macam, ada yang digital, ada yang kartu fisik. Dan dikirim ke alamat rumah. Kalau yang kartu digital fisik, itu melalui email kan, sama berlaku juga. Kalau fisik bisa langsung datang ke kantor cabang terdekat. Selain itu juga bisa daftarnya melalui ada unit layanan kami di kabupaten-kabupaten seperti itu. Atau juga bisa melalui service point office, kita kerjasama dengan beberapa bank. Itu bisa galau. Jadi tinggal milih nak daftar lewat mana. Pacak galau. Online bisa, manual juga bisa. Online bisa, gitu manual bisa. Tapi ada bayar Bu, berapa bayarnya? Nah kalau untuk pekerja formal tentunya KG dihitung dari berdasarkan upah yang dilaporkan oleh perusahaan tadi, pemberi kerja, KG ada petugas yang ngitungnya. Nah, kalau pekerja informal ini beda dengan pekerja formal untuk program yang diikutinya. Coba cara ngitungnya Bu. Jadi kalau untuk pekerja informal ini bisa ikut itu 3 program. Jaminan hari tua, jaminan kematian, sama jaminan kecelakaan kerja. Nah, kalau untuk gajinya itu minimal 1 juta. Untuk pekerja informal. Nah kalau untuk 1 juta ini hitungannya, kalau untuk jaminan hari tua itu 2%, 20.000. Jaminan kematiannya tadi 6.800, jaminan kecelakaan kerjanya tadi 10.000 karena 1% dari gaji. Jadi totalnya 36.800 sebulan. Sudah melok 3 program. Iya. Oke, jadi bukan berarti pekerja informal yang tidak kate dinaungi oleh perusahaan itu tidak kate perlindungan. Ternyata ada juga. Kamu juga baru tahu nih, ternyata ada ya. Ada. Yang freelance. Nah. freelance juga ya. Ini nggak tahu. Yang banyak job mondar-mandir kan. Balik ini nak daftar. Kalau tadi angkanya 1 juta Bu ya, untuk yang minimal. informal. Kalau tidak mencapai itu berarti tidak bisa menjadi peserta. Bisa juga. Jadi kita tetap anggap hitungannya baik ya. Kita anggap sama itu. Soalnya kalaupun tidak melok 3 boleh melok 2, tidak pakai jaminan hari tua kan. Jadi pekerja informal ini misalnya cak tukang ojek bisa melok yang cuman jaminan kematian sama kecelakaan kerja baik. Jadi hitungannya 16.800 sebulan. Rokok sebungkus bela berapa sekarang kan? Hitungan ibu-ibunya nih. Kalau kecelakaan kerja sama tadi apa namanya kematian, oke lah kalau kematian kan namanya ajal begitu Bu ya. Uang santun lah ya. Kalau kecelakaan kerja nih kita coba ke Ibu Rindi. Boleh. Sebenarnya seperti apa sih apa namanya yang dikatakan mendapat hak untuk klaim daripada kecelakaan kerja? Jadi memang BP Jam Sostek tadi itu nama panggilan kita Cek ya. Jadi memang BPJS-nya ada 2. BPJS Tenaga Kerja sama BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan tadi kita biar lebih ngetopnya dipanggil dengan BP Jam Sostek. Nah, salah satu programnya itu adalah jaminan kecelakaan kerja. Nah, jadi jaminan kecelakaan kerja ini kita mengcover tenaga kerja atau karyawan itu mulai dari pergi keluar rumah kerja balik lagi ke rumah. Meliputi juga perjalanan dinas, keluar kota,
gitu kan, misalnya Cek ada show kemana gitu kan, nah itu juga dilindungi. Nah jadi di sana kita cover apapun yang terjadi kecelakaan, ada unsur ruda paksa, ada benturan, tabrakan antara mobil dengan motor, kemudian pulang lagi ke rumah, tadi kan Cek ya, nah itu semuanya kita cover, itu coveragenya. Jadi mulai dari biaya pengobatan sampai sembuh. Itu pengobatan. Ya, kalau memang terdaftar sebagai BPJS peserta BPJS tenaga kerjaan tadi ya, alhamdulillah. Kalau tidak terdaftar selangkah keluar rumah modal doa baik. Iya, kita tidak minta Allah itu. Tidak minta terjadi apa-apa, cuma yang namanya resiko kan di jalan tetap pasti ada. Di mana baik, kapan baik resiko ya. Tapi kalau di BPJS Ketenagakerjaan ini ada golongan-golongannya enggak Bu? Kayak BPJS Kesehatan atau golongan 1, 2, 3 atau kelas 1, 2, 3 Cek itu? Iya. Nah untuk di kita di BP Jam Sostek ini untuk jaminan kecelakaan kerja, pengobatannya kita tidak katik kelas-kelasnya. Tidak bisa milik, maksudnya ada yang kelas 3, kelas 2 tidak. Kita seluruhnya kelas 1 rumah sakit umum daerah. Atau nanti kalau yang swasta itu menyetarakan dengan rumah sakit umum. Jadi semuanya kelas 1, misalnya pun pasien nak pengen ke VIP, paling nembok selisih di kamarnya baik Cek itu. Ya, jadi kita pun covernya sampai sembuh. Nak sampai 30 hari di ICU, ataupun sampai rawatnya berbulan-bulan, apalagi patah tulang tuh, fraktur, patah tulang, itu bisa bertahun-tahun Cek, pengobatannya Cek. Ada yang 2 tahun, ada yang hampir 3 tahun belum selesai, nah itu kita tetap cover, ada batasan, sampai sembuh. Ada ininya dah Bu, maksudnya tuh indikator pendukung ya. Kalau masyarakat atau ketenaga kerjaan ini yang diklaim, yang tadi dia mengaku bahwa aku ini dalam rangka nak menuju ke kantor nih perusahaan, di tengah jalan mohon maaf ada kecelakaan. Padahal sebenarnya niatnya nak ini dulu misalnya ngopi dulu misalnya, mampir dulu atau nganter budak sekolah atau siapa mana. Ada kira-kira oh ini layak untuk diklaim, oh ini tidak layak. Pertimbangannya sih mungkin. Baik, untuk tadi di jalur lalu lintas, pertama kita lihat kewajaran jalannya. Nah, Cek Amal kan tadi rumahnya di Demang. Nah, ke Pal TV, artinya lewatnya ke situ kan ya. Udah masuk. Kalau kecelakaannya di Poco Ampera, nah itu yang dipertanyakan kenapa ke Ampera dulu kan? Nah, itu. Kalau jalannya daerah sini masih wajar. Itu dari kalau dari rumah ke kantor. Tapi mungkin ada juga banyak indikasi-indikasi lain ya yang bakal terjadi. Mungkin kalau terjadinya di lingkungan kerja, contohnya itu seperti apa Bu? Tapi kayak dijawabnya, kayak kita naik iklan dulu. Iya, ada yang lewat dulu sih ini pemirsa. Kami bakal balik lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa PAL TV masih bersama kami di Halo Palembang dan kita masih berbicara ini Cek Rian terkait tema kita hari ini optimalisasi perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan dalam mengurangi resiko kecelakaan kerja. Betul sekali dan masih bersama dengan Ibu Merta Eka Sari dan Ibu Rindi Aprilia. Coba kita ke Ibu Rindi lagi nih Bu ya. Tadi sempat terpotong bagaimana nih Bu program kerja yang ada di kecelakaan tenaga kerja ini sendiri terbagi sebagai apa aja nih Bu? Pelayanannya ya. Baik, tadi kan kita sudah tahu nih Cak ya, tempat-tempat apa kategori dari kecelakaan kerja. Misalnya tadi kecelakaan di lalu lintas, kemudian dibawa ke rumah sakit, kita kelas 1 di rumah sakit umum sampai coveragenya sampai sembuh. Nah itu tadi, untuk manfaat-manfaatnya kita kerjasama dengan rumah sakit, termasuk rumah sakit besar yang ada di tiap daerah, kemudian juga klinik-klinik swasta, kerjasama sampai ke puskesmas-puskesmas yang di tiap daerah. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan silahkan dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan lupa juga lapor, misalnya dari pemberi kerja lapor ke HRD, ke bagian SDM. Jangan nggak lapor kan, karena kan nanti kalau untuk pengurusan form-form dari pekerja itu biasanya dari HRD yang isinya. Jadi kelengkapan form. Proses administrasinya juga ya. Iya betul. Jadi pasien nggak diribetkan dengan ngisi-ngisi formulir, kasihan kan udah kecelakaan. Tuh, jadi jangan lupa lapor. Biasanya rentannya selain kecelakaan kerja di lalu lintas begitu Bu ya, ada juga di dalam kantor atau perusahaan begitu Bu ya. Nah ini contoh kasusnya seperti yang pernah dialami oleh Jam Sostek. Ya baik. Contoh-contoh kasus kecelakaan kerja ini yang paling banyak itu biasanya yang agak-agak berat itu daerah pertambangan, perkebunan itu paling banyak. Kemudian sawit, lalu lintas juga banyak juga Bu Merta ya. Berangkat kerja, berangkat dan pulang kerja, dinasnya. Kalau sawit-sawit itu pemanen kan biasanya ini nih,
mendodos sawit ya, kemudian sawitnya jatuh, ada yang tertimpa sawit, kemudian pelepah-pelepahnya, duri-durinya itu sering sekali. Terjadi. Itu yang paling sering. Paling sering. Kalau di hutan ketemu ulo, Bu, kena cetuk. Nah, masuk itu juga. Pernah itu di kebun. Jadi di sawit itu juga banyak ulo ternyata, benar. Karena di sektor Sumsel ini juga banyak perkebunan, karet gitu kan, sawit, kemudian mungkin daerah Batu Raja dan sekitarnya banyak sawah, padi kan, beras belitang. Nah, itu banyak juga kasus-kasus digigit hewan-hewan liar. Itu tercover anjing ya. Digigit anjing, iya betul. Kalau pekerja informal itu biasanya pas dia mau bentang jual sayur nih, bentang sayur gitu, tahu-tahu digigit anjing. Nah, itu juga masuk pernah kejadian. Suntik rabies ditanggung seperti itu. Pokoknya ditanggung sampai sembuh. Benar, asal daftar jadi peserta BPJS Sostek. Dan juga tadi kan ada jaminan kesehatan kerja. Itu salah satu program yang ada di BPJS Sostek ya, Bu ya. Jaminan kecelakaan kerja. Nah, apakah ada program-program lain selain dari JKK ini? Oh iya, kita ada program lain Bu Marta ya, mungkin boleh dilanjutkan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu menyelenggarakan 5 program totalnya. Jadi tadi sudah dijelaskan, sudah kita bahas sedikit mengenai jaminan kecelakaan kerja. Nah, 4 lainnya itu ada jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu merupakan program perlindungan yang diselenggarakan untuk memastikan pekerja menerima dana tunai atau uang tunai sebagai pengganti penghasilan pada saat yang bersangkutan itu tidak bekerja lagi. Nah, tidak bekerja laginya ini bisa jadi karena berhenti kerja atau juga mengalami cacat total tetap, atau yang bersangkutan meninggal, nanti dana tunainya kita bayarkan ke ahli waris, atau juga yang bersangkutan memasuki usia tua atau usia pensiun, jadi memang berkurang penghasilan atau terhenti sama sekali. Jadi itu nanti akan mendapatkan uang tunai untuk peserta atau ahli waris. Nah, yang selanjutnya itu ada jaminan kematian. Jaminan kematian ini adalah manfaat tunai yang akan diberikan kepada ahli waris jika pekerja meninggal dunia, bukan karena kecelakaan kerja. Jadi mungkin karena sakit atau juga karena kecelakaan, tapi bukan berhubungan dengan pekerjaan. Mungkin dia lagi bermotor, terus jatuh, meninggal gitu kan, tapi bukan karena mau kerja, tapi mungkin mau jalan-jalan. Nah, itu masuknya ke jaminan kematian. Ya, dan untuk yang ketiga itu ada jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini program yang diselenggarakan untuk memastikan bahwa peserta itu nanti pada saat pensiun masih bisa mempertahankan derajat kehidupan yang layak dengan uang tunai yang didapat dari jaminan pensiun. Jadi untuk jaminan pensiun ini bisa didapat secara lamsam ataupun secara berkala, tergantung masa iurnya. Masa iurnya itu kalau minimal 15 tahun ya, itu bisa mendapatkan setiap bulan atau berkala, seperti itu, Cek. Nah, untuk yang terakhir itu ada jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini yang terbaru, baru launching sekitar tahun 2021, adalah program terakhir yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sostek. Jaminan kehilangan pekerjaan ini diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Jadi di PHK karena mungkin perusahaannya tutup, efisiensi, atau mungkin juga peserta ini melakukan tindakan indisipliner. Ya, jadi PHK yang seperti itu. Tapi jika PHK-nya karena habis kontrak, karena berhenti kerja atau pensiun, itu tidak termasuk, tidak bisa mendapatkan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Nah, untuk JKP ini manfaatnya juga itu dalam bentuk uang tunai. Uang tunainya dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu selama 6 bulan. Di mana 3 bulan pertama itu sebesar 45% dan 3 bulan keduanya itu 25%. Dan selain itu juga pekerja itu mendapatkan pelayanan informasi pasar kerja dan juga pelatihan kerja. Itu kalau untuk jaminan kehilangan pekerjaan. Itulah program-program yang diselenggarakan oleh BPJS Sostek tadi. Ada 5 ya, Bu. Betul sekali. Banyak dengan manfaat masing-masing. Kematian dan juga tadi ada kecelakaan jaminan kehilangan pekerjaan. Ini yang unik begitu ya. Tapi tadi saya tangkap ada beberapa kriteria ya. Andai kata memang perusahaan yang pilot begitu ya. Ya, tutup, PHK. Kena PHK. Jadi itu bisa dapat ke jaminan kehilangan pekerjaan selama 6 bulan dalam bentuk uang tunai, Bu ya. Betul sekali. Selama pekerja tersebut belum mendapatkan pekerjaan baru, selama 6 bulan itu diberikan uang tunai. Benar. Dan uniknya juga diberikan pelatihan dan juga informasi kalau ada lowongan kerja. Iya, lowongan kerja lain.
Benar. Dan juga tadi ada informasi mengenai jaminan hari tua sama jaminan pensiun. Nah, itu bedanya apa, Bu? Nah, kan itu biasanya kan tadi ada dibayarkan secara tunai, kalau pensiun itu dibayarkan secara berkala. Betul. Jadi kalau pensiun tadi kan bisa didapatkan secara lamsam sekaligus atau secara berkala seperti itu. Nah, kalau untuk jaminan hari tua sendiri ini didapatkan pada saat peserta itu berhenti kerja atau mengundurkan diri dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan sekaligus. Nah, bedanya dengan pensiun itu harus memasuki usia pensiun dulu. Iya, usia pensiun di tahun ini itu 58 tahun. Itu baik yang swasta maupun yang formal. Yang inilah ya, formal dan informal ya. Iya, formal, betul sekali seperti itu. Dan banyak juga kategori-kategori. Jadi nak daftar lah yang mana? Daftar limo-limonyo ya. Gua ini sudah daftar ini, Bu. Iya. Jaminan kehilangan pekerjaan lah, siap-siap. Ada rencana berarti. Kalau ini, Bu, tadi kan namanya bentuk jaminan artinya ada kepesertaan, Bu ya. Nah, ada perusahaan yang betul memang ternyata tidak mendaftarkan ini BP Jam Sosteknya karyawan kepada pihak BP Jam Sostek. Iya. Ada itu, Bu. Kalau untuk perusahaan kita harapkan tentunya mendaftar semua ya, Cek ya. Jikapun misalnya memang ada yang belum, segera aja untuk mendaftar seperti itu agar pekerjanya dapat terlindungi. Kalau misalnya contohnya terjadi kecelakaan kerja, misalnya sampai ada fraktur, patah, seperti itu tuh kan biayanya lumayan besar ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah terdaftar di BP Jam Sostek, itu biayanya yang mengcover itu dari BP Jam Sostek. Jadi perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Malah pada saat peserta itu selama dirawat itu tidak bekerja, itu kami yang membayarkannya, BP Jam Sostek membayarkan gajinya. Gitu. Jadi misalnya 3 bulan nggak bekerja itu nanti kita bayar 100% sesuai laporan upahnya. Jadi kalau ada perusahaan atau pekerja informal juga nih yang belum daftar dan ingin mendaftar, segera saja daftar dengan datang ke kantor cabang terdekat atau melalui layanan tadi yang sudah disebutkan. Perusahaan kan banyak nih, Bu ya, biasanya puluhan, ratusan, bahkan ribuan karyawannya. Betul. Kalau misalnya sekup dalam usaha UMKM, kan itu sudah berbadan hukum ya, yang karyawan cuma hanya orang 10, tapi memang aktivitas kegiatannya itu penuh dengan resiko kerja. Betul. Nah, itu dianggap misalnya tidak mendaftar, bahkan mungkin karyawannya ingin, takut ada resiko, tidak ada mendesak jaminan, nih, mendesak pihak nih. Itu gimana itu, Bu? Masih tetap berlakukah walaupun karyawannya hanya orang 7, 8, 9, 10 gitu? Berlaku bisa ya? Jadi walaupun karyawannya 1 atau 2 orang sudah membayarkan gaji itu minimal 1 juta atau 3 juta, itu boleh daftar. Iya, kan ada perusahaan-perusahaan mungkin yang memang cuma 2 orang ya. Sisanya itu adalah karyawan mungkin di jasa konstruksi ya, Cak Rindi ya. Nah, itu perusahaannya bisa didaftarkan walaupun hanya dengan 2 orang karyawan. Betul, bisa sekali. Daftar kelak kali aja ya. Ini cuma ngomong 2 karyawan, Bu. CV ngulo. Atau palu gada. Iya, sekali CV nada. Tinggal minta lah. Termasuk juga cek di sini kalau ada misalnya saudaranya ada usaha, ada catering, misalnya pun online shop, itu kan tetap ada resiko. Itu bisa ART-nya di rumah. Nah, itu kalau ART tuh cak mana, Bu? Misalnya kita nih di rumah punya ART, pengen menjamin lah dia biar dia tidak bisa tercover lah misalnya terjadi apa-apa, amit-amit kan cak itu cak mana kalau ART di rumah. Nah, itu bisa tadi masuk di program informal yang diceritain Ibu Merta tadi. Peserta informal. Cukup 16.800 minimal sudah terlindungi program jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Itu bisa. Manfaatnya sama dengan pekerja formal. Kalau sampai meninggal dunia biasa bukan karena pekerjaan dapatnya 42 juta. Kalau kepesertaannya sudah 3 tahun itu bisa dapat beasiswa untuk anaknya. Untuk anaknya itu beasiswa ditanggung sampai dari sekolah TK sampai dengan selesai kuliah strata 1 sarjana ya. Nah, itu ditanggung maksimal 174 juta untuk 2 anak. Minimal 3 tahun itu atau kepesertaannya tadi. Kepesertaannya 3 tahun. Betul. Lumayan lah kalau asisten rumah tangga yang nganggap sepele misalnya cuma gaji 800.000 dianggap sejuta lah, daftar kelak walaupun per bulan iuran 6.800 ya. 16.800. 10.000 untuk jaminan kecelakaan kerja, 6.800 untuk jaminan kematian. Iya, dapatnya kalau meninggal biasa 42 juta. Nah, nabungnya cuma 6.800 sebulan. Anggap baca itu ya. Pajaknya langsung
bayar ke lah minta ininya ya, apa tuh namanya, dari yang gawinya itu kan Bu ya, tidak terlalu berat kan, apalagi itu juga menyangkut dari pajak beasiswa untuk anaknya dan lain-lain. Manfaatnya panjang dan berkelanjutan ya. Apalagi tadi yang kecelakaan tadi kan, misalnya dia nak pergi dari rumahnya ke tempat kita, kemudian di jalan kecelakaan kerja, nah itu santunannya sampai meninggal. Santunan meninggal karena kecelakaan kerja beda dengan santunan meninggal karena sakit biasa tadi. Kalau sakit biasa kan 42 juta. Nah di kita untuk santunan kecelakaan kerja itu bisa sampai 48 kali gaji, tergantung gaji yang dilapor. Ditambah dengan santunan-santunan lainnya Bu Merta ya, ada biaya pemakaman sama santunan berkala. Jadi rata-rata yang meninggal karena kecelakaan kerja itu biasanya nerimanya di pojok 100. Kalau upahnya itu aja pernah, Bu? UMK. Banyak kasus. Contohnya seperti apa Bu? Kasus pada saat meninggal pada saat kecelakaan kerja. Nah baru-baru ini kami ada kasus di proyek-proyek untuk PLTU nih, bangun tower itu kan jatuh dari ketinggian 16 kaki apa 16 lantai, nyampak ke lantai, itu langsung meninggal di tempat. Nah itu pasti kan kecelakaan kerja Pak ya, karena kalau kasih di proyek nih, nah itu dapat santunan meninggal karena kecelakaan kerja, kemudian anaknya dapat beasiswa 2 orang anak. Nah untuk kecelakaan kerja sendiri itu hanya iurannya minimal 1 bulan, anak-anaknya sudah bisa mendapatkan beasiswa. Beasiswa sistem kita dibayarnya per tahun. Jadi tiap bagi rapat kayak bisa klaim, bagi rapat lagi klaim. Iya, sampai dengan kuliah, selesai kuliah. Kalau kuliah itu per tahunnya 12 juta beasiswa dari kita. Tahun ya? Iya, jadi tiap tahun klaim. Bukan per semester Bu? Bukan. Biar tidak capek bolak-balik kali. Iya, nah, tapi kalau untuk TK sama SD itu dapatnya 1.500.000 per tahun. Kalau untuk SMP 2 juta, SMA 3 juta. Nah, sampai untuk kuliah itu Bu ya? Iya. Untuk kuliah 12 juta. 2 orang anak? 2 orang. 2 orang. 3 udah ditanggung ya. Karena program pemerintah cuma 2. Iya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ibu kita nak iklan dulu pemirsa. Jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi sedang Siko ini. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Palembang, masih dengan narasumber kami yaitu Ibu Merta Ikasari dan Rindi Aprilia ya dari BP Jam Sostek. Nah yang tadi kita sudah mengulas beberapa hal, mudah-mudahan informasi ini tersampaikan untuk pemirsa dimanapun berada. Benar, juga kita nak nanya lagi ini kepada Ibu Rindi mungkin. Boleh, silakan. Nah tadi kan ada jaminan kecelakaan kerja Bu. Nah itu kan dijaminkan lah kalau BPJS Ketenagakerjaan sampai dia sembuh. Betul. Mau itu 1 tahun, 2 tahun atau beberapa bulan. Kalau memang ada indikasi untuk para pekerja ini tidak bisa bekerja lagi Bu, atau cacat seumur hidup mungkin, ataupun juga mengalami buta mata dan pokoknya ada pajak begawe lagi lah. Mamang ini nih, pajak mana Bu itu? Iya. Nah jadi di sini untuk jaminan kecelakaan kerja juga kita sudah termasuk santunan-santunan. Ada yang namanya santunan tidak mampu bekerja. Jadi selama yang bersangkutan sakit, misalnya terkapar di rumah sakit Lampung, itu tetap dapat gaji. Sampai dia sembuh? Sampai dia sembuh. Nah jadi memang jangan dinonaktifkan kalau dari perusahaannya, artinya memang dianggap sebagai pekerja. Kemudian kalau terjadi lagi cacat, ada yang banyak terkena serbuk sawit, buto, matanya. Nah itu dapatnya lumayan besar juga, 35% dikali 80 bulan gaji. Jadi pengalinya 80 bulan gaji. Gaji yang dilaporkan rata-rata kan UMK nih, sekitar 3,5. Nah itu sekitar dapatnya udah hampir 70 juta lebih untuk 1 mata. Nah ada lagi kategori cacat total tetap. Cacat total tetap di sini biasanya agak berat. Misalnya 2 kaki bisa amputasi atau lumpuh. Nah itu 2 mata buta, kemudian tangan, dan semua. Cacat total tetap ini santunannya lebih besar dari meninggal dunia. Kalau meninggal tadi 48 kali gaji, untuk cacat total tetap 56 kali gaji. 56 kali gaji? Iya, 56 langsung dibayarkan? Langsung dibayarkan tunai sebagai santunan. Dan juga si tenaga kerja ini tetap dapat, kalau ikut jaminan pensiun dapat berkala. Karena dia kan cacat total tetap. Jadi memang sudah dianggap selesai bekerja. Anaknya juga dapat beasiswa sama. Dapat beasiswa pula. 2 orang anak. Dengan total 174 juta. Nah, 174 jadi juta. Sangat beginian kalau ada melo Informasi ini memang harus didaftar ke semua Bu ya, kalau memang ini untuk kepentingan tenaga kerja. Jadi ini urgensinya ada manfaatnya. Nah, kalau tadi nih Bu Merta, perusahaan yang ada informasi bahwa
ada tunggakan, sehingga dalam kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja tadi, waktu ingin mengklaim terkendala administrasi karena ada tunggakan, masih bisa ngeklaim kah? Atau bagaimana tindakannya kepada perusahaan? Jadi kalau untuk perusahaan, kita tentu harapkan perusahaan tidak menunggak, tapi kita tidak tahu juga ya operasi perusahaan seperti apa. Tentu kita tetap ingin membantu pekerja. Jadi dalam hal ini kalau misalnya perusahaan masih menunggak, pekerja tetap bisa melakukan pengobatan. Nanti jika perusahaan telah melunasi tunggakannya, bisa diklaim. Jadi klaim tersebut jadi reimburse ya Cak Rindia, diklaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Itu diganti semua biaya sesuai dengan indikasi medis kejadian kecelakaan kerja tersebut gitu. Dan juga kita bayarkan untuk gaji dia selama pekerja itu tidak bisa begawe. Mungkin waktu dia dirawat di rumah sakit 15 hari, 30 hari tidak pajak begawe, nah itu tetap kaget dibayarkan oleh BP Jam Sostek. Kalau misalnya perusahaannya bayar ke peserta atau ke pekerja untuk gajinya tetap dibayar walaupun dia tadi terkapar mungkin di rumah sakit ya. Jadi kita bayarnya ke perusahaan. Tapi kalau perusahaannya tidak ngebayar ke peserta, berarti kita langsung bayar ke pekerja atau peserta ini tadi. Iya. Walaupun ada hitungan bulan, walaupun harian itu tetap dibayarkan. Iya, jadi kita bayarnya setelah selesai ya Rini. Setelah sembuh ya, dapat administrasinya bisa digunakan untuk reimburse Bu ya. Betul nah sekali. itu kan kalau perusahaan yang ada tunggakan Bu ya. Kalau perusahaan yang ternyata menonaktifkan tapi tanpa sepengetahuan dari pekerja, pas ada klaim seperti itu, ya bagaimana nih dari Jam Sosteknya sendiri? Baik, kalau untuk yang mendapatkan manfaat itu adalah peserta aktif BP Jam Sostek. Jadi kalau misalnya pekerja ini masih begawe, jangan dinonaktifkan dulu. Jadi tetap harus ada perlindungannya dari perusahaan. Kalau misalnya sudah nonaktif, berarti bukan peserta aktif BP Jam Sostek lagi. Jadi memang tidak mendapatkan lagi manfaat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian tadi, tidak dapat lagi karena dia sudah dinonaktifkan oleh perusahaannya. Ya itu. Berarti menyalahi aturan Bu ya, kalau pekerja masih bekerja tapi dinonaktifkan. Ini ada konsekuensi hukumnya Bu ya bagi perusahaan ya. Nah kalau misalnya memang dinonaktifkan oleh perusahaan, berarti tanggungan yang dari BP Jam Sostek tadi kembali lagi ke tanggungan perusahaan jatuhnya Cak itu. Iya, jadi misalnya pengobatan, santunan lainnya, kalau misalnya si pekerjanya sampai cacat itu jadi tanggungan perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan ngedaftarkan pekerjanya ke BP Jam Sostek, berarti kan mengalih ke resiko ke BP Jam Sostek Cak itu. Nambahin dikit lagi Cek bahwa itu tadi kita selain santunan, kemudian kita ada program RTW satu lagi, Return to Work. Jadi kita di sini mendampingi pekerja sampai dia bisa kerja lagi. Misalnya awalnya dia pegawainya posisinya agak berat nih, angkat-angkat berat, cacat, kecelakaan, patah tulang, nggak bisa lagi angkat berat tangannya, jadi bisa yang ringan-ringan. Dia butuh angkat juga, jadi misalnya perusahaan nak nalih ke dia di posisi lain, jabatan lain, jadi admin, kan butuh ini nih. Nah butuh kursus komputer, pelatihan, nah itu kita juga di cover di situ. Ada pelatihannya juga? Bisa, kami nanti bisa membiayai pelatihan-pelatihannya. Jadi supaya tenaga kerja itu walaupun dia terkena musibah kecelakaan kerja, dia bisa tetap mau kerja lagi dan bisa bekerja lagi. Syarat khususnya ada nggak Bu kira-kira? Yang penting perusahaannya lapor. Perusahaannya lapor, dia sudah selesai dulu pengobatannya syarat khususnya. Jadi udah selesai berobat, misalnya tadi pen yang di kaki atau di tangan yang patah tulang tadi sudah dicabut, udah sembuh, baru kita kasih pelatihan. Tadi. Kemudian untuk alat-alat bantu, alat ganti juga kita cover. Kemarin saya dampingin pasien ke Siti Fatimah itu buat jari palsu, terpotong kemarin oleh mesin. Ini jari palsunya kita buatkan, di sana udah selesai. Dan juga tercover oleh tenaga kerjaan. Kursi roda, kemudian tongkat, kaki palsu, di cover semua. Iya. Jadi luas sekali untuk cakupan dari manfaat kecelakaan kerja itu sendiri. Kalau perusahaan yang tidak melaporkan ini Bu ya, karena ada karyawan yang katakanlah tidak sesuai lagi di bidangnya karena cacat, si pekerja ini sendiri bisa melaporkan sendiri tidak? Kalau misalnya perusahaan tidak berinisiatif, kayaknya aku nih berat nih mau ngangkat lagi, mau ke staf biasa, tidak ada gerakan dari perusahaan, inisiatif si pekerja ke ini masih ditanggapi tidak Bu? Boleh. Ya? Nanti misalnya dari tenaga kerja kan ada keluhan nih, ngerasa ada setelah kecelakaan kerja dia ada keluhan, boleh konsultasi ke kita. Nanti kita bantu komunikasikan ke perusahaan. Ya, jadi untuk kasus kecelakaan kerja sendiri ini melibatkan kami BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan, kemudian kalau dia masih berobat di rumah sakit, kalau seandainya pun dia butuh pelatihan, kita dengan balai-balai latihan kerja. Itu, iya kerjasama juga.
Nah, kalau masalah pekerja yang informal, dia juga mengalami tunggakan seperti itu. Nah, ada nggak Bu spesifikasi untuk ini berapa tahun nggak bayar iuran langsung dinonaktifkan atau dia akan menjadi anggota selamanya dari BP Jam Sostek? Kalau untuk pekerja informal itu beda dengan pekerja formal, karena pekerja formal di bawah perusahaan kan ya. Nah, kalau untuk pekerja informal ini dia misalnya bayar nih sebulan 16.800. Nah, itu ditanggung selama 3 bulan. Itu tapi kalau misalnya dia tidak bayar lagi, otomatis dia putus. Itu putus jadi nonaktif, tidak lagi jadi keanggotaan di BP Jam Sostek. Kaget dia bisa daftar lagi, tidak masalah. Tidak dong pakai sistem rembes tadi Bu ya? Tidak, karena itu udah perusahaan. Iya. Kalau bisa nggak kalau berlaku di informal? Iya, misalnya kan dia sudah tidak aktif nih, kecelakaan kerja, kemudian dia mengklaim, tapi dia akan membayar tunggakan terlebih dahulu. Kalau dia masih dalam batas 3 bulan tadi, itu dia bisa dia bayar baik tunggakannya yang 2 bulannya. Misalnya dia bayar nih bulan pertama di bulan Mei, bulan Juni, Juli dia belum bayar. Nah, tahu-tahu bulan Juni dia kecelakaan misalnya, Nah, dianya bisa bayar, tidak masalah. Bulan ketiga tutup, bulan ketiga tutup, langsung tutup. Kalau tidak bayar lagi, bulan ketiganya tutup. Itu. Bulan ketiga dari bulan dia bayar iuran. Berarti Juli ya. Iya, Juli. Misalnya dia ngerasa tidak begawe lagi, tidak ketik pemasukan, artinya dia kan tidak jadi peserta, tidak daftar-daftar, tapi misalnya di tahun berikutnya udah ngerasa kerja lagi, daftar baru lagi. Gitu. Lebih fleksibel kalau yang pekerja informal ini. Tapi berarti kalau dia nak daftar lagi juga pakai data yang dia lama tuh lah pakainya. Iya. Oke, kalau itu informal ya jadinya. Yang penting syaratnya NIK-nya valid. NIK di EKTP sudah punya EKTP, nah itu sudah daftar di Dukcapil, bisa. Kalau buat 2 tadi bisa Bu. Kalau misalnya formal kita buat, mendaftar, informal juga kita buat. Bisa. Double misal gitu bisa nggak Bu? Bisa. Kita terdaftar juga nih di instansi mana. Dan juga kita mungkin punya usaha ataupun side job atau profesi lain gitu ya. Bisa. Kita contohin lagi Cek Rian. Misalnya Cek Rian ini udah terdaftar dari Pal TV. Pal TV selaku pemberi usaha. Kemudian di rumah Cek Rian ada usaha catering gitu kan, ataupun misalnya ada kantin, kafe. Nah itu Cek Rian bisa ngikut lagi di program yang kedua. BPU tadi. Atau informal. Asalkan juga iurannya dua-duanya dijalankan juga. Jangan nasi kok baik. Nasi kok ngeklaimnya 2. Iya, ketika kecelakaan kan kita lihat nih kecelakaan yang begawe di mana? Di Pal TV atau pas lagi di kafe. Tapi kalau untuk yang meninggal biasa bukan karena kecelakaan kerja tadi dapat 2-duanya. Kalau 2 juta kali 2 jadi pada saat terjadi meninggal dunia. Kali-kalian itu bisa cair sepanjang itu bisa dibayar Bu ya. Kalau dibayar juga Bu ya. Baik Ibu, ini di akhir segmen kita akan mendengarkan ini closing statement yang simpulan dari BP Jam Sostek. Mungkin langsung dari Ibu Merta ya. Silakan Ibu. Jadi mungkin di sini kita ngasih saran juga sama peserta, sama pemirsa Pal TV nih yang belum daftar, terutama pekerja informal, silakan boleh sekali untuk mendaftar dengan datang langsung ke kantor cabang terdekat atau melalui kanal layanan kami yang lain. Nah, kalau untuk pekerja formal itu bisa ikut 5 program tadi yang JHT, JKK, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Sedangkan kalau untuk pekerja informal itu bisa ikut maksimal 3 program BAE. Itu tadi jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja. Jadi jangan lupa langsung datang baik ke cabang BP Jam Sostek yang ada di kota terdekat. Itu. Dari Bu Merta. Ini ada yang menambahkan Bu Rini? Nambahin sedikit lagi, khusus untuk kasus-kasus kecelakaan kerja itu dimohonkan untuk pada semua pemberi kerja agar melaporkan ke kita sekecil apapun kecelakaan kerja tersebut, termasuk misalnya tertusuk duri atau terkena pisau, walaupun kecil memang kelihatan sepele, tapi kita tidak tahu untuk resiko ke depannya. Jadi diharapkan tetap dilaporkan saja. Itu ya. Asal jangan sakit hati Bu, tidak cak ngelapornya cak mana orang sakit hati. Sakit hati nih. Iya. Mungkin ada katanya Ibu Rini nak pantun. Iya. Jadi sebelum ditutup untuk seluruh rekan-rekan Pal TV semuanya ada pantun nih. Jalan kemarin sudah pernah belum Cek? Belum. Kemarin belum Kemarin ini banyak jembatan. Cakep. Jangan lupa singgah ke Tugu Kopi. Cakep. Iya. Kalau kagi ada kesempatan,
Payolah kami diundang lagi. Silakan Kak Jo lagi diundang lagi. Sebelum diundang, produsernya diundang lagi ya. Agak manjang ya Rian. Baik, terima kasih Ibu Merta. Ada pantun lagi? Cukup. Oh, Sudah diwakilkan. Diwakilkan ya. Saya ucapkan Pak Ibu Merta sama Bu Rindi yang sudah memberikan informasi kepada pemirsa PAL TV di Monobe Berado. Karena Cek Rian memang resiko kerja ini pacak terjadi di Monobe dan kapan baik. Betul. Jadi makanya jadi hadir BP Jam Sostek ini adalah untuk menjamin dari risiko kecelakaan kerja yang kagetnya bakal dialami. Iya, informasi pagi hari ini sekaligus mengedukasi untuk masyarakat yang bekerja sebagai profesi maupun di perusahaan ini baiknya langsung untuk kira mendaftar sebagai peserta dari BP Jam Sostek. Terima kasih sekali lagi untuk pemirsa PAL TV dimanapun berada yang sudah bergabung bersama kami di Halo Palembang. Saksikan terus Halo Palembang setiap hari dari jam 9 merapat jam 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di PAL TV memang punya kita. Akhir kata Kurian Gumai. Dan juga Coach Amal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Rindi. Palembang